Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Maulana, saya dari Universitas Cyber Asia, Prodi PJJ Manajemen S1, kelas MJ701. Di sini saya akan membawakan materi yang bertemakan tentang isu etika bisnis dalam dunia usaha di Indonesia. Pada pembahasan awal materi, saya akan membahas tentang isu etika bisnis dalam dunia usaha di Indonesia, hak pekerja dan ketenagakerjaan. Isu etika bisnis terkait hak pekerja menjadi perhatian penting dalam dunia usaha di Indonesia. Permasalahan seperti upah layak, pemutusan hubungan pekerja yang disebut PHK, serta kesejahteraan karyawan semakin sering muncul seiring dengan tekanan ekonomi dan persaingan bisnis. Kondisi ini menimbulkan dilema etis bagi perusahaan dalam menyeimbangkan kepentingan profit dengan tanggung jawab sosial terhadap tenaga kerja. Materi pembahasan selanjutnya yaitu latar belakang kasus. Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan yang diberitakan berbagai media nasional pada tahun 2025, jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai lebih dari 80.000 orang. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pelambatan ekonomi global, penurunan permintaan pasar, serta kebijakan efisiensi perusahaan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa stabilitas tenaga kerja masih menjadi tantangan serius dalam dunia usaha di Indonesia. Materi pembahasan selanjutnya yaitu isu utama ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan PHK, tetapi juga mencakup upah yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup layak, sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak memberikan kepastian, serta keterbatasan fasilitas kesejahteraan karyawan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan etis mengenai sejauh mana perusahaan memenuhi tanggung jawab moralnya terhadap pekerja sebagai salah satu pemangku kepentingan utama. Materi pembahasan selanjutnya yaitu sektor bisnis yang terdampak. Beberapa sektor bisnis yang paling terdampak oleh isu ini antara lain sektor manufaktur yang mengalami penurunan produksi dan ekspor, sektor retail yang terdampak oleh perubahan pola konsumsi masyarakat, serta sektor startup digital dan teknologi yang melakukan efisiensi akibat tekanan pendanaan dan profitabilitas. Selain itu, sektor jasa juga menghadapi tantangan serupa dalam menyesuaikan struktur tenaga kerja dengan kondisi pasar. Materi pembahasan selanjutnya yaitu analisis etika perspektif utilitarianisme. Menurut teori utilitarianisme, suatu keputusan dianggap etis jika memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Dalam konteks PHK massal, perusahaan mungkin bertujuan menyelamatkan keberlangsungan bisnis, namun jika keputusan tersebut menyebabkan meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli, dan dampak sosial yang luas, maka secara utilitarian kebijakan tersebut dapat dinilai kurang etis karena kerugiannya lebih besar bagi masyarakat. Materi pembahasan selanjutnya yaitu analisis etika teori hak yang disebut like teori. Teori hak menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang harus dihormati. Pekerja memiliki hak atas penghasilan yang layak, perlakuan yang adil, jaminan sosial yang memadai. Jika perusahaan melakukan PHK tanpa kompensasi yang layak atau memberikan upah di bawah standar kebutuhan hidup, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak dasar pekerja. Materi pembahasan selanjutnya yaitu analisis etika teori keadilan yang disebut justice theory. Teori keadilan menekankan pentingnya distribusi manfaat dan beban secara adil dalam organisasi. Dalam praktiknya sering ditemukan bahwa kebijakan efisiensi lebih banyak membebani pekerja, sementara manajemen atau pemegang saham tetap memperoleh keuntungan. Ketidakseimbangan ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang dapat menurunkan kepercayaan dan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Materi pembahasan selanjutnya yaitu dampak terhadap bisnis dan konsumen. Isu ketenagakerjaan yang tidak dikelola secara etis dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan citra merek di mata publik. Selain itu, rendahnya moral kerja dan meningkatnya
turnover dapat menurunkan produktivitas dan kualitas layanan. Bagi konsumen, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas produk atau layanan serta berkurangnya kepercayaan terhadap perusahaan. Materi pembahasan selanjutnya yaitu dampak terhadap masyarakat dan ekonomi. Secara lebih luas, PHK massal dan rendahnya kesejahteraan pekerja dapat meningkatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Penurunan pendapatan masyarakat juga berdampak pada lemahnya daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial serta meningkatkan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Materi pembahasan selanjutnya yaitu rekomendasi solusi berbasis etika bisnis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan perlu menerapkan prinsip etika bisnis dengan menjadikan PHK sebagai langkah terakhir setelah mempertimbangkan alternatif lain seperti pengurangan jam kerja atau penyesuaian operasional. Selain itu, perusahaan perlu memastikan pemberian upah yang layak, menyediakan pesangon yang adil, serta mengembangkan program pelatihan ulang yang disebut reskilling bagi karyawan. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan dialog dengan pekerja atau serikat buruh juga penting untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan. Di sini terdapat 6 referensi. Yang pertama ada dari referensi Kompas.com 2025 ya, materinya tentang data PHK nasional dan tuntutan upah layak. Ada dari yang kedua referensi dari Detik Finance, laporan sektor terdampak PHK. Yang ketiga dari referensi dari CNN Indonesia, analisis gelombang PHK dan dampak ekonomi. Yang keempat dari Bisniscom, efisiensi industri manufaktur dan retail. Yang keenam dari kata data Co-ID, PHK di sektor startup dan teknologi. Yang ketujuh dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sekian materi pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.